Izinkan saya minta maaf karena tadi berangkat pagi, tapi ada galian. Tapi bukan alasan, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan. Amin, Om. Amin. Kita berdoa sebentar yuk. Biarlah pemberitaan ini menjadi kami semakin kuat di dalam Tuhan, sebab kami percaya hanya Engkaulah jawaban atas hidup kami. Nyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Biar kami dibentuk oleh firman. Firman yang menegur, firman yang menguatkan, firman yang mengingatkan. Supaya kami sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada pemain basket yang luar biasa namanya Stephen Curry. Siapa namanya? Stephen Curry. Stephen Curry. Stephen Curry suatu ketika dikasih sponsor dengan sepatu yang branded, dan dia menjadi pemain NBA yang luar biasa dengan gaji jutaan dolar. Tetapi dia putuskan kontrak dengan merek itu. Kenapa? Karena di sepatu yang dia pakai, dia tidak bisa memunculkan ayat kesukaannya. Karena Stephen Curry ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Hingga suatu ketika dia bilang begini sama sponsor tunggal sepatu itu, selama firman Tuhan tidak bisa aku kumandangkan lewat sponsor ini, saya tidak akan pernah memakai sepatu ini. Dan singkat cerita, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Stephen Curry pindah ke sponsor yang lain. Dan sponsor yang lain itu mengizinkan untuk menggunakan ayat itu. Dan sejak saat itu, Stephen Curry bukan hanya pemain basket, tetapi dimanapun dia berada, dia memandangkan bahwa Yesus yang dia sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang luar biasa. Amin. Saya berdoa kalian yang di sini jangan mengandalkan kekuatan siapapun juga, andalkan Tuhan, sebab Tuhan yang berfirman adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Bilang kanan kirimu, jangan pernah gantikan Yesus dengan apapun. Yesus dengan apapun. Haleluya. Ya, tidak boleh digantikan dengan nama pacar segala macam, tidak boleh. Sekali Yesus tetap Yesus. Ini calon pemimpin dari KSM yang luar biasa ini. Amin. Mesti ngamin mbak Didi ini. Amin. Amin. Tolong tayangkan. Oke. Berserah pada Tuhan. Saya bikin quotes, saudaraku. Kekuatan yang ajaib adalah ketika kita dalam segala masalah berserah kepada Yesus. Yesus. Siapa yang punya masalah di sini? Coba angkat tangan yang punya masalah. Yang sini punya masalah. Coba yang punya masalah angkat tangan. Yang punya masalah. Yang punya masalah. Bu, Pak, sini lihat ya. Sekali udah angkat tangan kelihatan wajah-wajah bermasalah. Ayo bilang kanan kirinya, masalahku pasti terselesai. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Pesan sponsor kalau ibadah pagi harus semangat. Jadi kita sukacita sampai nanti Tuhan tutup ibadah kita tetap bersukacita. Klik berikutnya, tolong. Ya, dulu klik deh. Ada kekuatan ketika kita berserah. Mazmur 91:15 berkata demikian. Bila ia apa? Berseru. Berseru. Memanggil namanya. Cukup. Saya hanya pancing aja. Amin. Amin. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak mungkin akan ditolak. Ketika ia berseru, aku akan apa? Menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan apa? Memuliakannya. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, kita berdiri di hadapan Tuhan di atas kaki kita bukan karena kekuatan kita, karena Tuhan yang menolong kita, karena Tuhan yang membawa kita pada kemuliaan menuju pada kemuliaan. Ketika dia berseru, ketika dalam kesesakan, dia menjawab kita. Siapa sih hari-hari tidak butuh jawaban doa? Yang butuh. Butuh ya Bung ya. Sini butuh jawaban doa. Butuh apa butuh banget? Bilang kanan kiri berseru sama Tuhan. Haleluya. Jangan berseru sama Om. Berserunya sama Tuhan.
Sebab Allah yang kau sembah adalah Allah yang menjawab lebih dari apa yang kau doakan. Amin. Klik yang kedua, tolong. Mazmur 33:8 benar demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Akan Dia, akan Tuhan. Kenapa pemazmur berkata demikian, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus? Sampai hari ini pun banyak kita melihat orang beribadah tapi nggak takut akan Tuhan. Kalau Anda beribadah menyembah Tuhan, menangis sekalipun, tapi kalau kasihmu nggak ada, Anda nggak takut sama Tuhan. Kalau Anda beribadah tetapi Anda masih ingin melukai orang lain, Anda nggak takut sama Tuhan. Kalau Anda beribadah tetapi masih menyimpan sakit hati dan dendam, Anda nggak takut sama Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Ada yang pernah nyakiti hati di sini? Sering. Sering atau hobi? Hobi. Bilang kan? Lupa dia. Oh, lupa deh. Ya, ayo Bapak Ibu, anak-anak sekalian, hidupi firman itu. Firman bukan untuk dihafal. Firman bukan hanya untuk dia dijadikan update status. Tapi orang yang hebat menurut saya adalah orang yang melakukan firman itu. Amin. 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 Kalau berkat aja kita kencang bilang amin. Tetapi ketika mengampuni, untuk jenis ini Pak, saya berdoa. Enggak bisa begitu. Baik atau tidak baik firman itu untuk kita, saya rekomendasikan firman itu harus hidup atas hidup saudara. Amin. Saya 2 hari yang lalu dibangunkan istri saya jam 4 pagi. Siapa yang membangunkan? Istri saya. Saya tegaskan dulu, istri saya mau bangun. Istri orang. Tolong catat nih saya. Dia bangunkan saya demikian. Bangun saya. Ya dia bangun saya. Terus dia bilang begini. Ada yang salah dengan saya? Ya, saya panggil istri saya. Kenapa? Dia adalah wanita yang paling baik yang saya punya. Kalau ngomong itu nyesek rasanya. Enggak saya kasih tahu itu. Anak-anak, dia bilang begini. Bangun. Dia terbit seperti fajar. Baru bangunin pakai ayat. Dari kali rasanya. Ya, coba di situ ada ayat, buka Hosea pasal 6 ayat 3. Ada? Dia bilang begini, dia akan terbit seperti fajar. Aku bilang amin. Hosea pasal 6 ayat 3. Terus dia bilang begini, dia akan ada seperti hujan di akhir musim. Tapi dia tidak akan seperti fajar. Dia tidak akan seperti hujan di akhir musim. Kalau ayat-ayat terjadi. Marilah kita apa? Mengenal dan berusaha sungguh-sungguh apa? Mengenal Tuhan. 2 kali Hosea katakan apa? Mari kita mengenal Tuhan. God knows how you are. Tetapi kita pun punya kewajiban mengenal Tuhan. Yang setuju katakan Amin. Rajinnya engkau ibadah bukan berarti engkau mengenal Tuhan dengan baik. Tetapi kalau engkau melakukan firman Tuhan, engkau adalah mengenal Tuhan dengan baik. Kalau engkau mengenal dengan baik, ia pasti akan muncul seperti fajar. Makanya ada pujian, janjimu Seperti fajar pagi hari. Terus? Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cukup. Kalian tahu lagu ini salah? Tahu. Ya, menurut saya pengarangnya tidak baca Alkitab. Janjimu seperti fajar pagi hari, ia akan terbit, yang selalu muncul tiap pagi. Yang bilang siapa? Ada satu ayat, ada satu kejadian di mana Yosua berdoa dan matahari itu berhenti dalam 1 hari. Betul atau tidak? Betul. Ini masa seperti Lukian sudah amin. Amin. Ya. Jadi yang benar nyanyinya bagaimana? Janjimu seperti pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar, kecuali zaman Yosua. Matahari berlambat-lambat. Dan terlambat. Berlambat-lambat. Tidak selalu tepat waktu, 1 kali.
kalian diajari wajahnya melototin saya. Amin. Amin. Ia mengenal dengan sungguh-sungguh, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada waktu akhir musim yang mengairi bumi. Percayalah, sesulit apapun masalahmu, sesulit apapun pergumulanmu, ketika engkau mengenal Tuhan dengan sungguh, Allah yang kau sembah sanggup memberikan jalan keluar. Amin. Amin. Ketika istri bangunkan, dia akan terbit seperti fajar di pagi hari. Yes, dengan ketentuan saya akan mengenal dia lebih sungguh. Amin. Amin. Setiap opung kasih wejangan saya tentang ayat selalu berbicara tentang janji, berbicara tentang penyertaan Tuhan, tiang awan, tiang api, sampai keputusan Tuhan di Gunung Horeb memberikan 10 commandment. Itu membuat kita bergairah di hadapan Tuhan. Selamat datang Angel. Klik berikutnya PowerPoint-nya. Lihat saya, bukan dia yang khotbah, saya yang khotbah. Terus Filipi 4:9 kita baca berjamaah. Bersama-sama yuk. Ada pemenuhan dalam berserah. Ya, 3, 2, ya. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan Dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya cerita sedikit. Saya punya sepupu itu tinggal di North Carolina di Amerika. Dia tinggal di sana 11 tahun dan dia melahirkan anak yang ketiga di North Carolina. Dia hanya pegang social security, tapi dia tidak pegang green card. Artinya Satpam. dia mendapatkan insurans tetapi tidak bisa cover penuh. Ketika anaknya lahir umur 3 bulan, wajahnya kuning dan sangat lemah. Dibawa ke satu klinik di salah satu state di North Carolina. Dokter bilang rumah sakit kami tidak memenuhi syarat untuk merawat bayi. Kalau di Amerika sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang sakit nggak ditanya yang bayar siapa. Beda di Indonesia. Kalau di Indonesia ikut BPJS tidak. Yang kedua siapa yang bayar? Makanya di Indonesia orang miskin dilarang sakit. Kira-kira begitu ya. Jadi dilarang sakit. Tapi di Amerika beda. Begitu dievakuasi dari rumah sakit satu menuju rumah sakit yang besar, yang dikirimkan apa? Helikopter. Dan dievakuasi di rumah sakit yang besar. Dirawat selama 3 minggu dan puji Tuhan sembuh. Ketika administrasi bilang diizinkan meninggalkan rumah sakit, adik sepupu saya berpikir, bayarnya bagaimana? Dan betul, datang amplop coklat, tagihan 10 lembar. Lembar demi lembar berbicara tentang ribuan US dollar. Dan pada akhirnya ada kesimpulan, total biaya adalah 137.000 US dollar. Kalau dirupiahkan kurang lebih 2 miliar. Dia bilang, aku kerja 1 tahun tidak dapat uang ini. Aku kerja 2 tahun tidak dapat uang ini. Dia teringat ayat ini. Allahku akan memberi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Dia berdoa, tetapi dia tiba-tiba matanya tertuju pada amplop itu, ada memo kecil. Dan tulisannya jelas kalau dibaca, all expenses covering by Michael Jordan Foundation. Amin. 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 Saudaraku, ada pemenuhan Tuhan ketika kita berserah. Kalau engkau berjalan mengandalkan kekuatanmu, siapa kita? Siapa kita? Saudara boleh punya gelar doktor 3, nanti mati gelarnya cuma 1, ALM. Betul tidak? Apa ALM? Almarhum. Tahu gitu. Amin. Amin. Kita boleh punya mobil Alphard di rumah 10, nanti kalau mati tetap naik ambulan. Betul nggak? Betul. Dan setahu saya ambulan nggak ada mobil pribadi, itu mobil sewaan. Aku rasa Pak Wikanto kalau bawa mobil ambulan ke sini, ada yang salah juga dengan kita. Betul nggak? Ayolah anak-anak, semua bapak ibu saya ajak saudara, kita berserah kepada Tuhan.
Saya mau katakan dengan tegas, masalahmu tidak akan pernah membunuh kamu. Amin. Pergumulanmu tidak akan membinasakan kamu. Amin. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Allah yang kita sembah jauh menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Makanya Alkitab berkata, apa yang tidak pernah kau pikirkan timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Boleh tepuk tangan untuk ayat. Saya tidak bayar spesial pun, tidak bayar spesial pun. Tapi saudara jangan praktek sekarang di sini. Apakah mungkin di pasar Rebo rumah sakit juga ada begitu? Enggak, ini kasuistik. Artinya orang yang berserah kepada Tuhan selalu ada jalan keluar. Haleluya. Klik berikutnya. Sabar, masih ada 70 poin. Terus yang keempat, berserah kepada Tuhan yang besar. Nah ini tadi saya katakan Efesus 20. Ayo kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam semua kita punya masalah. Semua kita punya pergumulan. Tetapi kalau engkau betul-betul berharap kepada Tuhan, percayalah Tuhan tak tutup mata kok. Amin. Amin. Kalau saya boleh kesaksian dalam pelayanan, saya pernah mengalami fitnahan, apa ya, satu tindakan yang menyakitkan sebenarnya. Istri saya kan darah kupang kayak Pak Yonas. Pak Yonas. Jadi orang sana kan senggol bacok. Jadi waktu kami dalam pergumulan berat, istri bilang begini, kita pindah kota lagi. Oh enggak mau aku. Udah gitu enggak sampai ke IKSN. Kita pindah kota. Kita bisa hidup di mana-mana. Enggak. Masalah yang paling baik adalah cuma satu, ketika kita menghadapi dengan takut akan Tuhan. Amin. Catat untuk Apit sekarang. Haleluya. Haleluya. Cara terbaik menghadapi masalah apa? Hadapi masalah itu. Hadapi masalah itu. Sebab masalah tidak pernah membunuh saudara. Yang penting kita jujur di hadapan Tuhan. Yang penting kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Anak muda lihat baik. Kalau engkau nggak jujur, contoh saja dengan keuangan, sudahlah engkau menggali kubur masa depan. Betul. Engkau nggak jujur dalam kesetiaan, engkau menggali kubur masa depan. Tapi kalau engkau berjalan dengan Tuhan, engkau berjalan dengan tuntunan Tuhan, setia dalam perkara-perkara kecil, Dia adalah Allah yang menjawab lebih dari apa yang kau doakan. Amin. Amin. Bilang kanan kirimu, jangan terintimidasi dengan receh. Amin. Amin. Ya, kita punya perkara-perkara yang luar biasa. Ketika Tuhan izinkan saya bekerja di perusahaan yang cukup bagus, saudaraku, dengan karyawan lebih dari 1.000 orang, saya bilang sama istri saya, jangan pernah kita gunakan jabatan untuk menindas orang lain dalam keuangan. Kita akan jatuh di situ. Baru ngomong gitu, saya diproses Tuhan. Dan puji Tuhan, kami ditipu habis apa? Bukan habis saja, habis bis yang kedua, utang belum lunas. habis-habisan. Habis-habisan. Bis yang ketiga, mobil 4-4-nya kredit ditarik semua. Kami pindah ke Jakarta, saudaraku, dengan uang 500 miliar lebih. Saya baru masuk Kristen. Istri saya bilang begini, biarlah uangmu dikelola oleh orang yang tahu tentang firman Tuhan. Saya serahkan, tahu firman Tuhan, pelayanan. Kalian tahu, sampai hari ini uang itu tidak pernah kembali kepada keluarga saya. Saya yang bersaksi, kenapa kalian protes dari saya? Amin. Dan orang yang menyakiti itu tahun 2012, Opung, dipanggil Tuhan, mati. You know mati? The end. Di rumah sakit UGI. Sebelum mati saya bilang, sebelum saya dipanggil rumah sakit saya bilang begini, waktu mau mati ada nggak tulis warisan bahwa utangnya bayar saya? Enggak, aduh. Sudah saya tungguin di rumah sakit UGI, kan ada rumah duka di situ. 4 jam mayatnya nggak keluar.
ini. Adiknya bilang, ICU-nya belum dibayar 2 hari. Terus katanya Bapak udah diberkati, Bapak yang bayar. Loh, Bapak belum bayar. Loh, ini gampang disaksikan, tapi tidak gampang melakukan. Sakitnya bukan hanya di sini loh, di sini. Haleluya. Haleluya. Istri saya bilang begini, bayar. Iya, bayar. Oke, bayar. Setelah bayar, saudaraku, mayatnya dibiarkan. Ada lalat banyak. Saya tanya, mana pendetanya, mana romonya, mana yang melayani? Dia bilang, tidak ada. Nah terus saya dengar katanya Bapak pendeta. Ini nggak enak. Tapi kan kita harus jadi pelaku firman Tuhan, ya Bung ya. Aku bisa aja bilang begini, saudara-saudara yang dikasih, ini mayat di depan ini pening. Oh, boleh dong. Kayaknya malaikat semua depan saya. Oh ya Bun, saya kecewa gitu loh. Tapi Tuhan bilang apa? Ingat loh, apa yang kamu tabur, itu kamu mulai. Oh, saya tetap saudara-saudara yang dikasih. Tuhan membuat segala sesuatunya. Istri saya manduk-manduk. Tapi hatiku cepat. Waktu di Pondok Rangon juga begitu. Saya pikir ada pendeta nyasar mau ngumpulin. Gak ada hamba Tuhan datang, gak ada. Aku bisa loh suruh pelayan-pelayan di Pondok Rangon lempar mayat ini. Saya bilang, dan debu dari dan daging menjadi debu, roh kembali kepada yang punya. Nah, lakukan firman, takut akan Tuhan. Jangan engkau bertentangan dengan firman, hidupmu pasti dipelihara luar biasa. Setiap menyampaikan firman di sini saya selalu katakan, kalianlah pemimpin masa depan. Amin. 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 Kalau ada wali kota butuh di Jambi, kalianlah. Amin. Kenapa Jambi? Kalau perlu gubernur Jakarta, kalianlah. Amin. 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 Jangan bilang begini, kalau ada pendeta yang rusuh dari KSM, tolak dalam nama Yesus. Haleluya. Berserah kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin tidak baik buat kamu secara daging, tapi dengar, Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Tepuk tangan buat Tuhan. Bapak, terima kasih. Berserah, berseru, berdoa, berharap hanya kepadamu adalah cara yang terbaik ketika kami ada dalam tekanan, ketika kami dalam intimidasi, ketika kami mengalami depresi. Kami berdoa dalam namamu, setiap kami yang hadir tanpa terkecuali, biarlah kami engkau pakai sesuai dengan waktu dan kehendakmu. Anak-anak kami akan melesat luar biasa seperti anak panah yang tajam di tangan pahlawan. Mereka berhasil bahkan menjadi teladan di generasinya. Berkati terus IKSM ya Tuhan, Sentosa AC dan semua infrastruktur yang ada. Kami percaya Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi engkau belum selesai berperkara. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, Amin.